Kembali lagi bersama saya untuk pertamanan. Kita membuat rancangan taman. Yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan ada dua hal, yaitu elemen desain dan prinsip desain. Sebetulnya hampir sama dengan perancangan interior ataupun perancangan arsitektur. Di sini untuk elemen desain kita perlu memperhatikan line width-nya, garisnya, kemudian bagaimana kita membentuk siluet, kemudian juga ada tekstur dan juga ada warna. Selain itu kita juga akan melakukan sesuatu, mungkin ada focal point, tapi kita juga sering menyebutnya adalah penekanan atau kekuatan feature. Nah, untuk elemen-elemen desain ini seharusnya disesuaikan dengan tema atau konsep yang ingin dikembangkan dalam perancangan. Misalnya dalam perancangan taman formal, garis geometri yang formal perlu ditekankan. Tetapi kalau kita membuat taman informal, kita bisa menggunakan line width yang nantinya lebih luas daripada taman-taman formal. Hal yang lain yang perlu diperhatikan, line width ini bisa muncul dalam bentuk apapun. Bisa bentuk plain bed lines ataupun bisa muncul dalam hardscape line. Kemudian setelah kita bisa mencermati itu semua dalam perancangan, kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip desain. Prinsip desain di sini sama saja ya, kita harus memperhatikan skala, proporsi, kemudian ada keseimbangan, irama, unity, dan juga ada penekanan. Untuk skala dan proporsi, keseimbangan, irama, dan sebagainya itu kembali lagi kita bisa dapatkan itu dari tanaman ataupun kita dapatkan dari elemen pembentuk tamannya. Untuk prinsip desain pertamanan, misalnya tadi ada irama, kemudian ada skala dan proporsi. Dari tanaman bisa kita contohkan, misalnya pada saat kita menggunakan tanaman agave, mungkin akan berbeda dengan tanaman pakis, karena tanaman agave memiliki feature yang dia hanya tumbuh sampai sekian meter, tetapi kalau tanaman pakis dia akan tumbuh sampai 2 meter sampai 2 meter. Nah, di sini skala proporsi yang kita tampilkan itu kita ikuti dengan karakter tanamannya. Jadi tanaman itu dia bisa maksimal setinggi berapa atau dia bisa tumbuh sampai seberapa. Tetapi pada saat dalam maintenance atau treatment, kita bisa mencegah tanaman itu, misalnya seandainya tanaman pakis itu dia bisa tumbuh menjadi 3 meter dan kita tidak memerlukan itu, kita bisa memilih jenis pakisnya atau kita bisa menghambat pertumbuhannya. Hal yang lain adalah dalam skala dan proporsi kita juga bisa menggunakan elemen pembentuk desain ya. Misalnya kita menggunakan pavement atau kita menggunakan kayu-kayu dan sebagainya untuk menyeimbangkan bukan hanya keseimbangan tanamannya, tetapi juga keseimbangan antara elemen tanaman dengan tanaman yang elemen kerasnya. Kemudian untuk irama, contohnya irama kita bisa mendapatkan itu dari tekstur ataupun kita mendapatkan itu dari warna tanaman. Di sini untuk irama kita bisa menggunakan tekstur. Tekstur itu mulai dari tanaman dengan daun-daun yang kecil, kemudian dengan menggunakan daun-daun yang semakin membesar, atau kita menggunakan tanaman dengan skala yang kecil, kemudian membesar dan sebagainya. Kemudian irama kita bisa juga dapatkan dengan warna. Kita bisa kombinasikan warna, apakah warna itu berseberangan ataukah warna itu dengan berdampingan dalam roda warna itu ya. Kita bisa yang berseberangan, berdampingan, atau yang bersinggungan satu dengan yang lainnya. Untuk perancangan taman, dari prinsip-prinsip desain kita bisa bermain irama dengan menggunakan warna dari tanaman maupun warna dari elemen keras untuk taman.
Warna untuk taman kita bisa menggunakan yang monokrom. Monokrom di sini bukan hanya hitam dan putih, tetapi kita misalnya menggunakan warna-warna yang hijau dengan gradasinya, atau kita menggunakan warna yang komplementer. Komplementer ini kita bisa menggunakan warna yang kontras. Jadi penerapan prinsip desain dan elemen taman perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kita akan membuat taman itu dengan jalur sirkulasinya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu jalur sirkulasinya, sebaiknya kita menggunakan material apa saja dan tanaman apa saja. Dan setelah itu, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana nanti perawatannya. Nah, kalau mau disimpulkan dari awal, itu adalah bagaimana kita mengetahui tentang lokasinya dulu. Jadi baik itu taman formal maupun taman informal, kita perlu menganalisa site-nya atau menganalisa lokasinya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan tema, kita juga harus diskusi dengan kliennya atau customer kita, apa yang diinginkan dan bagaimana kita akan mengarahkan dan mencapai itu. Yang ketiga, kita membuat langkah-langkah perancangannya dengan developingnya, dan setelahnya kita akan memilih tanamannya. Bisa saja tanaman yang kita rencanakan seharusnya bisa kita dapatkan, namun dengan kondisi tertentu kita harus mengganti tanaman itu karena misalnya kondisi di lapangan tidak memungkinkan menggunakan tanaman tertentu dalam durasi waktu tertentu. Itu untuk penerapan desain, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih.